Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Pak Supardi, dalam acara Speak Up Peradaan Majalengka. Mendengar, didengar, sebab diam bukan solusi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Dr. Dartum, SIP, MMPD. Beliau adalah Ketua PGRI Kabupaten Majalengka dan juga Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka. Dan beliau juga menjadi Ketua IKA UPI Komda Majalengka. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Kali ini tema yang akan kita bawakan adalah tentang seputar pendidikan, terutama mungkin terkait dengan guru dan honorer. Langsung saja, Pak. Saat ini ada sebuah problematika besar yang terjadi di Indonesia secara umum. Mungkin di Kabupaten Majalengka mudah-mudahan tidak ada, yaitu tentang etika dan adab peserta didik. Saat ini sepertinya menjadi PR besar nih bagi dunia pendidikan, di mana banyak sekali kasus terjadinya seorang pelajar atau siswa yang berani terhadap gurunya, bahkan ada yang menantang, sampai kemarin kasus kejadian sampai terjadi pemukulan terhadap guru. Nah, kenapa masalah ini bisa sampai terjadi? Apakah ada yang salah dalam sistem pendidikan kita saat ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Bapak. Izin saya menyapa teman-teman, rekan-rekan guru dulu. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Baik, terima kasih. Memang terkait dengan kondisi saat ini, kami selaku organisasi profesi guru yaitu PGRI merasa prihatin dengan adanya kejadian-kejadian yang memang kadang kita miris juga dengan kejadian-kejadian dari pihak-pihak tertentu terhadap seorang guru. Belakangan memang ada satu kejadian yang memang lebih miris lagi, dari harusnya anak didik atau peserta didik ini memberikan penghormatan, penghargaan terhadap seorang guru, yang justru sebaliknya malah diintimidasi dengan berbagai cara, termasuk kekerasan fisik. Paling tidak kembali kami dari pihak organisasi profesi guru yaitu PGRI merasa prihatin dengan kejadian-kejadian seperti itu. Nah, pada saat kita muncul persoalan-persoalan seperti itu, muncul juga beragam pertanyaan-pertanyaan. Di mana titik lemah dunia pendidikan? Sebagaimana kita ketahui tentang pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama, yaitu orang tua, pemerintah, termasuk masyarakat. Khusus untuk guru, yang dimana tugas guru adalah mendidik, mengajar, ini tugas mulia. Insya Allah tugasnya, tugas pokok maupun tugas fungsi yang melekat pada jabatan seorang guru insya Allah mulia, dan paling tidak secara konsep idealnya tugas guru itu adalah memanusiakan manusia. Yang tentunya kita paham yang namanya manusia itu di situ ada nilai-nilai, ada karakter, ada mental, tentunya karakter, mental, kebaikan. Nah, tetapi apa yang terjadi faktanya belakangan ini kadang kita sekali lagi kita miris mendengarnya dengan berbagai peristiwa, seperti misalkan di Banjarmasin ada para peserta didik mengeroyok guru. Kita prihatin lah. Ya, apakah memang itu salah pendidikan? Tidak sebetulnya. Pendidikan itu jelas nilai-nilainya nilai mulia, ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Tetapi mungkin saja di sisi lain pada saat tujuan pendidikan untuk memuliakan manusia, untuk memanusiakan manusia, ada satu peristiwa-peristiwa seperti itu, mari kita sikapi bersama lah. Kita sikapi bersama, kita tidak harus menyalahkan siapa yang harus bertanggung jawab, paling tidak kita sama-sama bertanggung jawab. Artinya Pak, perlukah pemerintah lebih meningkatkan lagi tentang pendidikan karakter, maupun ada salah satu contohnya mungkin dikembalikannya lagi mata pembelajaran pendidikan moral Pancasila atau P4 seperti dulu itu? Betul, salah satunya adalah memang apa namanya kaitan dengan pendidikan karakter.
Sebetulnya di tiap mata pelajaran juga di situ ada nilai-nilai karakter sebetulnya. Cuma kadang apa namanya lebih dominan misalkan di pendidikan agama, pendidikan Pancasila. Nah, sebetulnya di mata pelajaran lain pun ada nilai-nilai yang tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi nilai-nilai karakter di situ juga ada, baik di matematika, IPA dan sebagainya. Nah, tetapi pada saat kejadian-kejadian seperti itu di luar apa namanya, di luar konsep ideal yang sudah dirancang oleh seorang guru untuk memberikan karakter. Nah, sehingga pada saat durasi keberadaan peserta didik di sekolah yang amat terbatas, jelas di situ ada ruang untuk berada di lingkungan keluarga, ada ruang berada di masyarakat. Bisa jadi di salah satu ruang itulah ada satu kelemahan-kelemahan. Ya, artinya pendidikan karakter ini bukan hanya tugas guru di sekolah, melainkan juga tugas orang tua di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat seperti itu ya. Betul. Harus ada kolaborasi kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Ya, betul. Seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi mungkin yang sangat miris saat ini adalah sepertinya tugas guru di tahun-tahun ini akan semakin berat, Pak. Selain dengan disibukkan dengan tugas administrasi yang menumpuk, juga banyaknya kasus yang menimpa guru nih. Salah satu contohnya mungkin bisa dikatakan kriminalisasi atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan seorang guru harus berhadapan dengan hukum. Hanya gara-gara penegakan disiplin. Salah satu contoh kasus terkait ada salah satu anak yang dirazia rambut tapi berujung pelaporan. Ini seperti apa Pak nih? Kenapa bisa terjadi seperti ini nih? Ya, baik. Insya Allah ke depan hal-hal seperti itu ada satu regulasi yang bisa dijadikan rujukan untuk perlindungan guru, seperti telah terbit Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026. Di situ jelas ketentuan-ketentuan untuk memberikan perlindungan kepada guru, baik itu perlindungan hukum, perlindungan apa namanya profesi, juga perlindungan dari kekerasan-kekerasan lain. Insya Allah di situ amat jelas sekali bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap profesi seorang guru. Mudah-mudahan ke depan dengan terbitnya Permendikdasmen khususnya nomor 4 tahun 2026 ini paling tidak bisa meminimalisir lah hal-hal yang selama ini terjadi, seperti misalkan intimidasi terhadap seorang guru. Apa perlukah sekolah atau pemerintah memberikan sosialisasi Pak kepada masyarakat agar mengetahui batasan tentang pembinaan di sekolah oleh guru dengan kekerasan? Karena nih banyak yang menyalahartikan bentuk pembinaan menjadi sebuah kekerasan. Ini kan menjadi masalah nih. Ya, memang perlu dipahami oleh kita bersama lah. Jadi tidak hanya dipahami oleh teman-teman guru, tetapi oleh orang tua, termasuk masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Ini harus satu persepsi apa yang dimaksud dengan perlindungan terhadap profesi seorang guru. Seperti misalkan beragam cara yang namanya pembinaan meningkatkan untuk kedisiplinan seorang anak. Ya, salah satu contoh misalkan kedisiplinan berpakaian, apa namanya terkait dengan gaya rambut dan sebagainya. Itu sebetulnya insya Allah rekan-rekan guru pada saat memberikan pembinaan kedisiplinan yang penanaman karakter terhadap para peserta didik itu, insya Allah itu tidak serta-merta itu adalah sebuah tindakan yang ungkapan satu sanksi atau mungkin sanksi atau berupa kebencian dari seorang guru, tetapi justru itu adalah penanaman kedisiplinan, pembinaan moral. Artinya bagian dari pendidikan karakter siswa itu sendiri ya. Jadi mungkin buat masyarakat juga harus memahami bahwa apa yang dilakukan guru ini sebenarnya pada dasarnya untuk mendidik. Betul. Seperti itu ya. Kalau kita berbicara zaman lalu gitu, masa lalu, zaman saya sendiri, yang namanya penggaris atau penghapus melayang ke kepala itu sudah bukan hal yang ini udah biasa itu. Cuman sekarang ini memang sedikit-sedikit saya juga merasa prihatin lah. Artinya mungkin di sini perlunya kedewasaan dari masyarakat dalam menyikapi pola pembinaan di sekolah seperti itu.
Dan ini Pak, selain persoalan guru dan siswa, karakter siswa, salah satu persoalan yang sangat serius mungkin yang menjadi bahan diskusi atau bahan obrolan lainnya adalah nasib honorer guru nih. Betul. Terutama guru honorer yang tidak lolos di P3K maupun di paruh waktu. Iya. Kenapa seperti ini? Karena berkaitan dengan adanya rencana kebijakan pemerintah yang akan mengangkat CPNS bagi pegawai SPPG Iya. atau MBG lah ya. Iya. Sementara di kita sendiri masih banyak tuh ratusan bahkan ribuan mungkin guru honorer yang sudah berjuang puluhan tahun namun nasibnya belum diperhatikan pemerintah. Bagaimana Pak Ya. menanggapi hal ini? Baik. Jadi kembali kita harus pahami bahwa tugas guru itu mulia, yaitu untuk memanusiakan manusia. Pada saat tugas guru adalah mulia, maka kita juga harus memberikan penghormatan, kita harus menghargai profesi seorang guru. Penghargaan, penghormatan terhadap profesi guru itu salah satu di antaranya adalah kesejahteraan. Betul, khusus di Majalengka masih banyak. Kebetulan minggu kemarin kami sempat mendata para tenaga honorer. Yang dimaksud tenaga honorer itu guru-guru maupun tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan negeri. Kami catat ada 1.641 orang. Data itu kebetulan itu adalah bahan untuk audiensi PGRI baik provinsi maupun pengurus besar di Jakarta untuk audiensi dengan DPR RI, di mana itu salah satu bagian dari perjuangan PGRI untuk mengakomodir, untuk memperjuangkan aspirasi teman-teman kami yang status honorer. Paling tidak, pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang selama ini, mohon maaf, manusia memanusiakan itu ya tugasnya mulia, tetapi pada saat penghargaan secara finansial atau materi ini jauh dari harapan. Seperti misalkan banyak di sekolah-sekolah yang baru memberikan honor terhadap honorer teman-teman kami 100.000, 200.000. Sementara pekerja-pekerja lain seperti tadi misalkan yang disebut dengan karyawan SPPG dengan tiba-tiba dengan serta-merta kesejahteraannya jauh dari apa yang dialami oleh teman-teman kami di honorer-honorer yang ada di satuan pendidikan negeri. Nah, sehingga kami berharap insya Allah PGRI selalu berjuang, memperjuangkan aspirasi itu untuk bagaimana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman kami yang masih status honorer. Yang tentunya selain untuk peningkatan kesejahteraan, kami di PGRI juga tidak pernah diam untuk menyampaikan aspirasi teman-teman baik legislatif maupun eksekutif dalam rangka misalkan dari honorer diangkat menjadi P3K. Yang tentunya untuk yang sudah status P3K juga oleh PGRI diperjuangkan untuk naik status ke PNS. Itu adalah perjuangan PGRI lah. Insya Allah pada saat gerakan secara nasional yang melalui organisasi tidak harus turun ke jalan, tapi paling tidak melalui audiensi-audiensi, lobby-lobby dengan pihak-pihak yang berwenang, itu mungkin lebih efektif daripada teman-teman turun ke jalan rame-rame. Secara emosional Pak, kebijakan pemerintah yang mengangkat pegawai SPPG menjadi P3K atau PNS ini apakah sangat melukai nasib PGRI sendiri terhadap kondisi honorer? Jelas, itu melukai lah. Karena memang tadi pada saat teman-teman kami, guru-guru honorer yang sudah sekian lama melaksanakan tugas, berdedikasi, yang tadi saya tidak akan bosan-bosannya, tugas mulia untuk memanusiakan manusia, membentuk karakter generasi ke depan, sementara penghargaan secara materi justru tidak seimbang dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kami yang luar biasa dedikasinya. Jadi ini paling tidak pada saat muncul sekarang, kami bukan PGRI tidak bermaksud untuk a priori dengan program MBG, insya Allah PGRI mendukung, tetapi mohon
rekan-rekan kami yang sudah Ada rasa keberkeadilan lah ya. Ya, ada keadilan. Ada keberadilan seperti itu. Ya. Terus kalau boleh ini Pak, seandainya memang kita berandai-andai nih, karena kan jumlah tenaga honorer yang belum masuk P3K maupun yang paruh waktu ini cukup banyak di Kabupaten Majalengka. Mungkin idealnya berapa sebenarnya yang harus diterima guru ya? Karena hasil pengamatan saya di lapangan observasi, rata-rata mereka itu berhonor antara 100 sampai 200 ribu saja per bulan. Ya, untuk kami sebenarnya PGRI dalam rangka memperjuangkan teman-teman tenaga honor itu tidak berlebihan lah, tidak berlebihan. Paling tidak minimal ya sama dengan honor yang diterima oleh teman-teman P3K paruh waktu yang ada di OPD, yaitu sekitar 2.028.000 kira-kira. Atau minimal sama dengan UMK Pak? Atau minimal dengan UMK lah. Nah, ini insya Allah teman-teman kami para tenaga honorer dengan apa namanya harapan seperti itu ya lebih merasa dihargai, lebih merasa dihormati, lebih merasa dimuliakan lah. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depan ya bisa seperti itu. Saya sendiri secara pribadi dan PGRI maklum lah, paham pada saat kondisi khusus pemerintah Kabupaten Majalengka yang kondisinya belum mampu memberikan satu penghargaan yang sesuai dengan harapan teman-teman kami. Nah, mudah-mudahan ke depan bisalah, mungkin sedikit demi sedikit apa namanya harapan-harapan itu bisa terwujud lah. Paling tidak dengan harapan seperti itu ya mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa apa namanya menangkap harapan-harapan dari rekan-rekan kami khusus guru-guru honorer. Ya Pak, salah satu lagi mungkin gini, terkait dengan guru honorer, kan mungkin saja banyak kejadian tiba-tiba ada yang menjadi guru honorer, atau sebenarnya banyak Pak hal-hal yang menjadi pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami, diantaranya adalah soal masih adanya sekolah-sekolah yang masih merekrut tenaga honorer meskipun sudah ada moratorium ya untuk sementara. Yang kedua, kesulitan para guru honorer untuk mendapatkan nomor dapodik atau nomor seperti itu. Bahkan isu-isunya lebih ke arah yang lebih ekstrim Pak. Ada yang mengatakan bahwa diperjualbelikan nomor dapodik atau yang harus bayar dan lain-lain. Seperti apa itu menanggapi kasus-kasus atau isu-isu tersebut? Ya. Jadi kami dari PGRI tidak bisa terlalu jauh ikut campur urusan internal satuan pendidikan. Pada saat di situ kurang mungkin kepala sekolah yang tahu persis kebutuhan. Nah, kami tidak sampai sejauh itu ranah yang dilibatkan oleh kami. Nah, kaitan dengan hal-hal yang lain tadi misalkan yang namanya dapodik, NUPTK, memang itu pada saat rekan-rekan kami sudah punya NUPTK, sudah masuk dapodik, itu berarti database sudah masuk database. Nah, di luar itu memang masih banyak berdasar informasi dari lapangan bahwa anggota PGRI yang sudah masuk anggota PGRI tetapi belum punya dapodik ada, belum punya NUPTK ada. Nah, itu ranahnya ada di Dinas Pendidikan. Jadi kami dari PGRI tidak terlalu masuk ke wilayah itu ya, karena itu urusan ada di Dinas Pendidikan. Nah, yang kami urus itu pada saat ada guru, apakah itu sudah PNS, P3K, atau sekalipun honorer yang sudah masuk anggota PGRI, ya kami memperjuangkan untuk melindungi, mengayomi segala macamnya adalah PGRI. Nah, satu hal lagi, ini perlu diketahui bahwa di Majalengka PGRI insya Allah organisasi besar. Anggotanya saja sampai saat ini sudah 9.989. Itu anggota kami minimal kualifikasi akademiknya adalah sarjana. Nah, sehingga kalau tadi misalkan mohon izin pada saat karyawan SPPG bisa jadi ijazah mungkin SLTA atau mungkin bahkan bisa jadi SMP. Sementara istilah pendapatannya jauh dari
teman-teman Temennya kami S1. guru honorer yang secara apa namanya Jenjang pendidikan jenjang lebih pendidikan tinggi. sudah lebih tinggi. Insya Allah anggota PGRI itu minimal sarjana, minimal itu. Nah, jadi paling tidak ini juga harus dijadikan bahan pertimbangan lah, kan bahan pertimbangan. Insya Allah teman-teman kami para tenaga honorer itu dedikasinya sudah tidak bisa diperhitungkan lagi, sudah cukup tinggi, tetapi dedikasi tetap jalan, ya kesejahteraannya juga. Iya, Ya, apalagi mereka rata-rata bekerja sudah lebih dari 10 tahun. betul. Ya. Iya. Jadi kan saya ingat dengan salah satu pepatah ketika Jepang dibom atom oleh Hiroshima itu, salah satu yang dicari itu bukan ahli gizi, bukan teknokrat, tapi guru. Betul. Jadi Iya. sudah saatnya mungkin pemerintah itu bukan lebih memperhatikan, tapi memperhatikan keberadilan Betul. nasib guru, terutama guru honorer ya, baik yang ada di lingkungan dinas pendidikan maupun di lingkungan madrasah Iya, kebenaran betul. seperti itu ya Kang. Nah, langkah ke depan bagaimana nih PGRI untuk mengawal tadi tentang etika siswa dan perlindungan terhadap guru serta memperjuangkan nasib teman-teman honorer. Ya, terkait dengan pembentukan karakter peserta didik, sekali lagi ini tanggung jawab kita bersama. Tetapi pada saat teman-teman kami, anggota PGRI yang punya tupoksinya adalah membentuk karakter anak-anak, jelas apa namanya, selama berada di lingkungan sekolah dan itu adalah tanggung jawab teman-teman kami, guru-guru, ya paling tidak bukan berarti satu-satunya teman-teman kami yang bisa membentuk karakter peserta didik. Mari kita bersama-sama, baik orang tua, termasuk masyarakat. Nah, terkait dengan apa namanya teman-teman kami di guru honorer, ya insya Allah kebetulan di 2 minggu yang lalu di tingkat provinsi PGRI sudah melaksanakan satu rapat koordinasi yang 23 catatan rekomendasi dari hasil rakor itu adalah memperjuangkan nasib tenaga honorer termasuk tenaga yang sudah status P3K. Insya Allah PGRI selalu berjuang, berupaya, berikhtiar untuk memperjuangkan untuk kesejahteraan juga perlindungan hukum. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin bisa di-underline bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, salah satunya adalah perlu adanya pengembangan pendidikan moral Pancasila sebagai penguatan karakter siswa. Terus mendidik bukan hanya merupakan tugas guru, namun juga tugas bersama termasuk orang tua dan lingkungannya. Yang selanjutnya PGRI akan terus berjuang dalam membantu kesejahteraan guru. Mungkin terima kasih Pak atas kehadirannya. Banyak informasi yang belum tergali tapi karena waktu juga yang membatasi kita. Baik, sebelum ditutup, kami atas nama PGRI Kabupaten Majalengka mengucapkan selamat kepada Hari Pers Nasional terima kasih yang Pak. jatuh hari ini tanggal 9 Februari 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Atas nama redaksi Speak Up Radar Majalengka, kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke tahun 2026. Semoga pers tetap jaya, tetap profesional, pers sehat, insya Allah bangsa juga kuat. Amin. Speak Up Radar Majalengka, mendengar, didengar, karena diam bukan solusi. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Bila topik waidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aturun Pak. Ya, Kes kedap Pak.